Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Anissa. Gimana Iya, kabarnya nih? Tambah sehat ya? alhamdulillah Pipinya tambah sehat cantik. juga. Ibu Sibuk dosen apa aja bagaimana nih sekarang kabarnya? selain belajar? Alhamdulillah sehat. Kangen sekali dengan Ibu dosen ini karena Bu dosen Bu Nenden ini adalah salah satu inspirasi saya, Bu. Jadi pada saat Kelebihan itu. pada Inspirasi saat dalam hal apa dulu? pada saat momen apapun yang misalkan terkait dengan fisika, pasti yang pertama kali diingat adalah Bu Nenden. Neng Nenden Moyaningsih gitu ya. Mantap. Jadi kan pada kesempatan ini saya, eee, melakukan, wawancara pada Ibu, dalam Mhm, rangka tugas, di PPG. Jadi ada sesi untuk melakukan wawancara kepada oke. pakar, pakarnya ya Hmm, tentunya sudah berkecimpung di bidang pendidikan itu sudah lama, dan saya pikir Bu Nenden ini udah lama, lebih dari 10 tahun, berkecimpung di karena usia saya sudah tua juga. ya. Jadi memang katanya lebih dari 10 tahun ke atas lah, ya memang udah 10 Mhm, tahun juga Bu Nenden mhm, berkutat di dunia fisika. Nah, kebetulan ini yang mau saya tanyakan adalah tentang fisikanya. Kalau mhm, kalau ke pendidikannya ya sama-sama ya, barangkali mhm, Bu Nenden, ada pengalaman khusus, tentang pendidikannya, itu sangat berarti sekali buat saya, jawaban-jawaban dari, Ibu Nenden ini sebagai pakar. Jadi yang pertama, eee, apa, eee, pada saat jadi yang pertama itu tugasnya kita sebagai mahasiswa PPG itu harus mengidentifikasi masalah yang kita hadapi. Nah, mhm, kebetulan, saya, coba cari tuh, kebetulan jenis permasalahannya, sudah sudah diatur gitu. Ada mhm, permasalahan tentang pedagogik, literasi, dan numerasi, kemudian ada kesulitan belajar siswa, termasuk siswa berkebutuhan khusus dan masalah pembelajaran berdiferensiasi di kelas berdasarkan pengalaman mahasiswa saat menjadi guru, kemudian membangun relasi atau hubungan dengan siswa dan orang tua siswa. Jadi ini jenis-jenis masalahnya, Bu. Eee, mhm, keempat, tentang model-model pembelajaran, terus yang kelima tentang materi terkait literasi, numerasi, advance material, miskonsepsi, dan HOT. Terus mhm. tentang pemanfaatan teknologi pada pembelajaran. Jadi dari keenam jenis masalah itu kita diminta untuk mencoba menguraikan masalah yang teridentifikasi pada saat masalah yang teridentifikasi di sekolah kita gitu ya. Saya coba nih, dicari masalahnya, kemudian, pada saat saya analisis kebetulan nih yang literasi. Nah, masalah yang saya identifikasi itu kebetulan Bu, semuanya Mhm, harus berbasis data. Jadi saya cari-cari ini datanya yang didapat adalah kalau untuk pedagogik, numerasi sama literasi itu ngambil data dari rapor pendidikan yang, yang telah dilaksanakan kemarin tuh asesmen nasional. Jadi hasilnya tuh rapor pendidikan. Di situ ada indikator, kemampuan literasi, numerasi salah satunya. Di situ dapat data mhm. lah, tapi ini masih acak-acakan belum diedit, intinya mah, eee, ini masih acak-acakan, belum belum diedit, waktu itu masih pekerjaan saya ini masih salah, Bu. Jadi saya, mau nunjukin yang analisisnya aja gitu intinya. Nanti yang udah benernya dilihat di LK berikutnya. Mhm, Jadi, analisis identifikasi masalah, intinya kalau literasi yang saya dapat itu, dari rapor pendidikan ternyata di sekolah itu, ternyata masih rendah kemampuan literasi mhm, itu, sama numerasi juga. Kemudian saya analisis nih, kan kebetulan saya spesifikin tuh Bu, kemampuan literasi siswa SMA 1 Baros pada materi dinamika gerak dengan KD
maaf, dengan metode konvensional berdasarkan rapor pendidikan adalah begini gitu misalnya. Mhm. Eee, apa, jadi dikerucutkan ke materi dinamika gerak. Terus kita ingat Mmm. kan dinamika gerak apa aja sih masalahnya. Nah, saya uraikan tuh, siswa masih belum bisa menginterpretasi maksud dari soal dinamika gerak. Nah, ini mah Bu dosen juga tahu pasti ya, pas Mmm, itu mhm. untuk memahami soal aja masih bingung kan. Terus yang kedua, masih menemui Mhm. kesulitan pada saat mengilustrasikan soal tersebut dalam gambar. Terus yang ketiga, siswa masih bingung menentukan apa yang diketahui dan ditanyakan. Yang keempat, siswa masih bingung solusi penyelesaian soal dinamika gerak. Yang kelima, siswa masih belum tepat melakukan tahapan-tahapan pikiran penyelesaian soal dinamika dinamika gerak. Yang kelima, nah ini, pokoknya dari analisis identifikasi masalah Mmm. yang teridentifikasi itu, saya berpikirnya gini, Bu, ini mah kurang lebih, menunjukkan kemampuan berpikir kritis, gitu. Akhirnya saya Mhm. simpulkan, masalah yang saya identifikasi itu, tentang kemampuan berpikir kritis, gitu. Jadi saya balik sorry, stop sharing, sekarang langsung aja ke LK2 ya, Bu, ya, to the point, Mhm. karena yang LK1.1.1 itu masih berantakan. Jadi, eee, ini yang literasi ya, akhirnya Mmm. di jenis permasalahan selanjutnya itu saya mengangkat topik tentang kemampuan, disposisi kemampuan berpikir kritis dan disposisi berpikir kritis. Kebetulan kalau untuk gaya belajar saya ambilnya kemampuan disposisi berpikir kritis. Terus kemudian kalau untuk, model pembelajaran yang diangkat kemampuan berpikir kritisnya. Tapi kalau untuk yang terkait dengan materi literasi, numerasi, dan HOT itu saya ambil hasil belajar kemampuan berpikir kritis, terus kalau teknologi itu aktivitas dan disposisi berpikir kritis. Karena biasanya kalau teknologi lebih ke ini ya, bukan lebih ke kemampuan berpikirnya, malah kalau menurut saya justru, aktivitas belajarnya kalau teknologi itu, kalau menurut saya ya. Mhm. Jadi, itu yang diangkat itu tentang kemampuan berpikir kritis dari segala analisis permasalahan yang teridentifikasi di SMA 1 Baros. Nah, kemudian setelah dikoreksi-koreksi oleh dosen, akhirnya dibenerin tuh, jadi begini nih, alhamdulillah kata dosennya, "Oh, udah oke, tuh kemampuan literasi SMA Baros masih rendah berdasarkan data nilai rapor pendidikan, yaitu 1,73 dengan capaian di bawah kompetensi minimum." Nah, kita harus, kajian literaturnya. Kajian literaturnya dari beberapa jurnal sudah juga, tapi ternyata harus direvisi juga. Katanya, kajian literaturnya harus menunjukkan metodenya apa, pembahasannya apa, tekniknya apa yang dipakai, kesimpulannya apa. Oh, jadi lebih dalam lagi, ini belum dikerjain, Bu. Nah, Mhm. jadi, selain kajian literatur juga harus wawancara. Jadi mungkin Mhm. kita intinya sekarang, tugasnya hendak mengeksplorasi masalah. Nah, untuk kemudian supaya bisa kita analisis eksplorasi masalah itu, tapi eksplorasi masalah itu harus melalui kajian literatur sama wawancara. Nah, ini Mhm. kesempatan wawancara. Jadi dari kajian literatur bagaimana, dari wawancara bagaimana. Nah, dari wawancara itu, dari beberapa orang tentunya, harus dari guru yang pertama tuh, dari Mhm. rekan sejawat, Mhm. kemudian dari kepala sekolah, pengawas, nah Mhm. terakhir pakar gitu. Nah, kalau dari pakar apa sih gitu, bagaimana? Pertanyaannya ya nggak jauh-jauh dari masalah yang teridentifikasi ini. Pertanyaannya sudah Mhm. sebetulnya di bawah tapi masih acak-acakan, tapi sebetulnya garis besarnya ke sini sih, Bu, intinya, mau jadi mau bilang tapi boleh sih dari sini nih pertanyaannya nih.
Berdasarkan data dari nilai rapor pendidikan yang menunjukkan skala kemampuan literasi siswa SMA Baros secara umum menunjukkan skala 1,71 yang menyatakan bahwa capaian dan kemampuannya masih rendah. Mhm. Kira-kira menurut Ibu apa sih yang menyebabkan kemampuan literasi siswa SMA 1 Baros rendah? Menurut Ibu sebagai pakar maksudnya gitu. Kalau Bu Mhm. dosen masih berkenan nggak mau menjawab pertanyaan ini? Tapi nggak apa-apa kalau mau. Yang Oke. sih takutnya yang kan tujuannya Mhm. hanya kemampuan berpikir kritisnya gitu. Tapi nggak Mhm apa-apa mhm sih, mhm. secara umum aja yang tentang literasi. Apa yang menyebabkan kemampuan literasi siswa SMA Baros itu masih rendah? Begitu pula yang numerasi, Bu dosen. Sementara Oke, itu dulu. sebentar ya Bu Ica, ada tamu sebentar ini, ada Mang Dede sebentar. Ya. Mang Dede, sebentar Kak. Iya sebentar Kak. 100, masih bocor Bang Dede? Di ayam beli di pas aku mana di lembenya. Terus, nah aku udah di lembeng langsung bocor. Itu rasa lihat ini, rasa harus kan di sana ya. 120 tuh, masih kayak lembenya tuh, yang masih kurang tuh. Ayah apa bibi itu kayaknya. Katanya rasa, terus mau Dede. Oke, maaf Bu Anissa, sedikit. Nggak apa-apa. Lanjut ya. Iya lanjut Ibu. Oke, oke lah, sebetulnya kita ngobrol-ngobrol santai aja ya Bu Anissa ya. Bu. Iya Bu, Karena siap. kalau tadi wawancaranya ke pakar, sebetulnya ya itu terlalu berlebihan kalau saya dianggap sebagai pakar. Kita masih sama-sama belajar lah gitu kan. Dulu kita main sama-sama, sekarang juga belajar sama-sama. Ya ini kita saling sharing aja gitu kan ya. Dari versi saya seperti apa, dari versi Bu Anissa juga seperti apa gitu kan. Nah kalau tadi Bu Anissa menyampaikan terkait dengan pertanyaannya kan di SMA Baros itu skala literasinya itu 1,71 gitu kan. Itu tuh karena apa ya? Sebetulnya kalau pertanyaannya karena apa, yaitu Bapak Ibu guru justru yang di SMA 1 Baros ini yang lebih tahu gitu kan. Kan tadi apalagi kalau berbasis data, apa sih yang menyebabkan itu harusnya pertanyaan yang harus dijawab oleh Ibu Anissa itu sendiri gitu kan. Tapi ya mungkin kalau saya bicaranya secara umum gitu kan, emang sih rata-rata nilai literasi, numerasi, kan terus adaptasi teknologi itu rata-rata raport pendidikan dari beberapa sekolah itu ya itu yang menunjukkan nilai yang cenderung rendah gitu kan. Jadi mungkin saya menjawab secara umum bukan spesifikasi ke khusus SMA Baros karena saya nggak tahu persis seperti apa gitu kan. Mungkin Bu Anissa juga sudah mengkaji beberapa literasi ya seperti masalah pemilihan buku ajar, adanya miskonsepsi atau mungkin pembelajaran yang tidak kontekstual, bahkan rendahnya kemampuan baca gitu kan, dan banyak lagi hasil kajian literasi yang sudah Bu Anissa lakukan dari beberapa artikel yang sudah dikaji gitu kan. Tapi kalau dari sudut pandang saya yang menyebabkan kemampuan literasi yang rendah itu bisa jadi karena pertama minat ya, tadi betul di literasi disampaikan minat bacanya yang rendah. Nah, kenapa bisa minatnya rendah? Karena apa yang dibaca itu bukan sumber referensi atau buku yang memang anak itu tertarik, gitu kan. Jadi kalau tadi kajiannya dinamika atau apalah pokoknya materi apapun di fisika, gitu kan. Jadi kita mungkin menyodorkannya tidak langsung dalam ya seperti bentuk ya buku fisika, latihan soal dan seterusnya seperti zaman kita dulu belajar lah gitu kan. Kalau sekarang sudah bisa ya pertama tentu saja siswanya dianalisis dulu. Misalkan dari 30 siswa di kelas, kita kategorikan, oh si ini sukanya apa, si B sukanya apa, si C sukanya apa. Meskipun tujuan akhirnya tetap mau apa ya menyampaikan materi dinamika. Tapi dari kelompok A tadi lebih ke arah sukanya seni, kelompok B lebih ke arah sukanya alam, kelompok C misalkan lebih ke arah sukanya yang berbau ya apalah teknologi atau yang lainnya. Sehingga kita bisa mengambil bahan bacaan yang sesuai dengan minat dan bakat anak-anak tadi. Misalkan, oh si anak itu sukanya berbau teknologi gitu kan. Maka teknologi yang berkaitan dengan dinamika itu apa? Jadi bahan bacaannya tidak yang kaku, semacam buku cetak tebal kayak dulu kita kuliah buku Tipler dan lain-lain. Itu penting untuk basisnya, dasarnya. Tetapi sebagai awal untuk menarik minat dulu aja lah gitu kan. Gitu kan, menarik minat dulu. Jadi kita sodorkan buku yang ringan yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Setelah oh ada tantangan menarik, baru mereka nanti
otomatis dengan sendirinya akan mencari buku-buku yang langsung gitu kan, kayak tadi Tipler dan lain-lain seperti itulah. Ini hanya sebatas ya analogi, mungkin nanti sekarang kan banyak karangan-karangan buku-buku terbaru yang bagus-bagus lagi, apalagi sekarang kan eranya digital, tidak hanya buku cetak, buku digital pun banyak yang menarik-menarik dalam bentuk buku komik lah atau apa, tapi isinya tetap materi yang dikaji itu, sehingga atas dasar sesuai minat dan bakatnya itu, hobinya itu gitu kan, maka ya secara tidak langsung akan ya menguatkan pemahamannya. Contohnya begini, misalkan ada 2 orang anak, si A suka nonton drakor gitu kan, drama Korea gitu kan. Nah, oke, tontonnya drama Korea, tetapi tema yang diangkat di drama Korea tersebut yang mengangkat mungkin fiksi ilmiah atau apa, ada kajian secara dinamika tentang dinamika lah membahas, meskipun itu hanya bagian dari alur cerita gitu kan. Tetapi oh ada pemahaman sehingga dia nontonnya drakor, tetapi ada wawasan materi fisikanya. Tapi itu dia, kita sebagai ya, tenaga pengajar ataupun guru harus pandai-pandai memilih media yang akan diberikan ke siswa itu. Mungkin drakor agak susah, bisa kita cari film fiksi ilmiah yang lainnya. Atau sekarang kan ada yang namanya platform Merdeka Mengajar. Di platform Merdeka Mengajar itu banyak video-video yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu guru untuk mendukung ya pembelajaran itu dalam video. Sekarang kan banyak video lebih menarik dibandingkan dengan membaca, meskipun kan tujuan akhirnya literasi. Tetapi ya itu akan menarik minatnya dulu aja. Kira-kira sih seperti itu Bu Anissa. Jadi mendiagnostik minat dan bakat, setelah didiagnostik ya sesuai minat itu kita berikan suapin apalah semacam materinya atau mungkin bahan-bahan ajarnya dalam bentuk modul, diklat ataupun yang lainnya ya, diktat ataupun yang lain yang sesuai minat dan bakat itu. Tetapi di dalamnya itu secara tidak langsung ya tersirat ataupun tersurat gitu kan, ada materi yang sebenarnya ingin kita sampaikan itu. Seperti itu sih Bu Anissa. Iya, Itu sih versi saya ya Bu ya. ya. Makasih Bu. Ya, Sangat sama-sama. malah malah membuka wawasan banget ini. Jadi, oh iya ya, jadi tersadarkan diri, oh iya saya belum melakukan itu Mhm. ternyata ya. Jadi, hasil wawancara ini, sangat menambah ini, nambah penguatan, oh iya ada yang belum dilakukan sama sekali, yaitu mendiagnostik siswa Diagnostik, iya. Betul. betul sekali. Karena sekarang itu apalagi dalam kurikulum Merdeka kan nanti sistem pembelajarannya itu yang terdiferensiasi. Jadi satu Itu kelas ya. belajar yang terdiferensiasi itu bisa jadi satu kelas tadi 30 siswa, ada 3 kelompok minat berdasarkan hasil diagnostiknya, bisa saja Bu Anissa memberikan bahan bacaan yang berbeda gitu. Tidak harus satu, oh belajarnya listrik dinamis, tidak sama sumbernya. Oh, halaman 82 sampai 90. Enggak seperti itu. Bisa jadi oh kalau kelompok A mungkin baca artikel ini. Yang minatnya B tadi artikelnya bisa beda lagi, artikel C bisa beda lagi. Jadi itu yang dikatakan pembelajaran terdiferensiasi sesuai dengan minat dan bakatnya. Jangan Oh, sampai ibaratnya gini, jangan sampai kita mengajarkan renang pada burung gitu kan, atau mengajarkan terbang pada ikan. Kalau ikan sudah minatnya berenang, pandai berenang, kita mungkin perlu mengajarkan teknik-teknik berenang yang bagus supaya tidak terbawa ombak ataupun yang lainnya. Ya, jadi kalau burung udah pandai terbang, mungkin kita harus mengajarkan cara terbang supaya tidak terkena topan ataupun yang lainnya, atau terbang indah dan lainnya. Jadi sesuai minat dan bakat itulah gitu kan yang dikatakan terdiferensiasi gitu. itu Budos. Saya baru tahu loh yang dimaksud dengan itu. Saya Mm-mm. nyari-nyari tahu. Berarti ini berkaitan dengan pertanyaan yang kemampuan berpikir kritis anak masih rendah dengan metode konvensional dikaitkan dengan istilahnya gaya belajar anak atau pembelajaran berdiferensiasi ya. Jadi yang menyebabkan masih rendah mungkin itu tadi guru belum satu belum diagnostik awal ya. Mhm. Nah, iya harus diagnostik awal dulu gitu kan. Setelah didiagnostik ya guru kan tahu kondisinya seperti apa, baru melakukan pemetaan gitu kan. Dari pemetaan Pemetaan, itulah ya harapannya baru seperti itu melakukan kira-kira. Mhm.
Heeh. baru action-nya gitu kan. Kira-kira kalau Makanya gimana? gimana? Gimana Bu? Mangga. Oh iya, sebetulnya kan tadi pada saat memetakan juga Bu Anissa di awal menyampaikan ini pembelajarannya itu berbasis data gitu kan. Sebetulnya berbasis data itu tidak hanya berbasis data kepada ya data terkait siswanya itu sendiri juga. Pertama ya basis data dari sekolah itu sendiri juga gitu kan. Jangan sampai begini, misalkan hasil diagnostik, oh siswanya senang yang berbasis teknologi gitu kan. Tapi di satu sekolah tersebut untuk teknologinya itu belum berkembang, belum mendukung. Nah, kita juga harus ya saling apa ya mensinergikan antara kondisi karakteristik sekolah dengan minat dan bakat si siswa itu harus menyesuaikan dan posisi lagi kembali lagi peran penting guru itu bagaimana mengakomodir keinginan siswa sementara di sekolah itu belum memungkinkan maka kita bisa mencari solusi yang mendekati kira-kira seperti itu Bu Anissa. Gitu. Jadi harus mensinergikan ya Bu ya dengan ya kondisi yang nyata sama ini. Oke, berarti Bu kalau terkait dengan kemampuan berpikir kritis apalagi treatment apalagi yang harus diberikan? Pasti kan lebih lagi ya kalau kemampuan berpikir kritis kan bukan apa kemampuan biasa. Kira-kira Hmm. kaitan dengan pembelajaran diferensiasi apa ya Bu ya? Oke, sebetulnya kan kalau berpikir kritis itu juga salah satu elemen dari 6 unsur profil pelajar Pancasila. Itu kan ada berpikir kritis salah satunya. Sehingga untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa bisa apa ya? Kita lihatnya dari proyek P4 tadi, profil penguat profil pelajar Pancasila penguatannya kan kalau di kurikulum yang Merdeka ini misalkan 80% kegiatan intranya gitu kan pembelajaran. Nah, 20% pembelajaran project learning selama 1 semester ya. Misalkan 1 semester itu ada katakanlah berapa project gitu kan yang dipilih. Nah, sebetulnya meskipun tidak ada kaitannya dengan mata pelajaran gitu kan, tetapi tema-temanya itu kan bisa saja kita ambilkan untuk tema-temanya kebetulan untuk proyek ini kan sudah ditentukan sama pemerintah, misalkan kebinekaan atau teknologi ataupun gaya hidup berkelanjutan dan lain-lain. Nah, untuk memunculkan berpikir kritis si anak itu ambil tema ya mengacu ke hasil diagnostik yang awal tadi, kemudian dari tema itu diputuskan proyeknya apa yang mau diambil gitu kan. Nah kan karena proyek itu harus dilakukan secara apa ya berkelanjutan, tidak hanya satu sekali selesai. Misalkan proyek itu selama 1 semester katakanlah berapa jam pelajaran gitu kan. Nanti minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga dan seterusnya. Dan itu proyek yang dilakukan itu ya sesuai dengan minat dan bakat ya keinginan si siswa tadi gitu Bu Anissa sehingga akan memicu juga secara tidak langsung kemampuan berpikir kritisnya oh ini kenapa begini kenapa begitu misalkan berpikir kritis dalam tadi misalkan apa ya listrik dinamis gitu kan mau menerapkan proyek berbasis learningnya itu proyek apa nih yang ada kaitannya dengan listrik dinamis misalkan oh mau membuat suatu robot gitu kan misal gitu kan ada kaitannya dengan listrik tapi si anak itu senangnya itu tadi hasil diagnosiknya senangnya seni. Nah, oh berarti membuat robot yang ada kaitannya dengan seni. Mungkin robot yang bisa nyanyi atau robot yang bisa nari gitu kan. Nah, kan untuk menciptakan proyek outputnya robot tidak langsung jadi robot gitu kan. Pertama pasti ada tahapan-tahapannya dulu. Kajian literatur dulu, apa dulu dan seterusnya diuji coba. Ini kenapa begini, ini kenapa begitu, harusnya kenapa harus segini dan seterusnya. Nah, dalam proses ya pembelajaran itulah gitu kan dalam proyek itulah akan terbentuk ya secara tidak langsung pemikiran kritisnya itu akan meningkat begitu Bu Anissa. Asalkan ya tadi kalau si anaknya memang ketertarikannya itu ya berbasisnya seni, maka menciptakan robot yang ada kaitannya dengan unsur-unsur seni gitu. Atau misalkan menciptakan sekarang kan basisnya digital, mau membuat suatu aplikasi atau konten atau model pembelajaran ataupun yang lainnya. Atau bisa jadi proyeknya kunjungan ke industri-industri ataupun ke universitas-universitas yang memang ada fokus gitu kan kekhususan misalkan tadi terkait dengan kerobotan, robotik dan yang lain-lain itu ya bisa disisipkan gitu kan untuk mengeksplor atau meningkatkan kemampuan berpikir dari kritis si peserta didik. Jadi aktivitasnya sama gayanya, caranya dan peran guru itu sendiri juga seperti itu. Tapi
Kalau Mhm. saya dapat simpulkan di sini, on point-nya itu ada di kita menarik merangsang minat anak dulu ya, Mhm. supaya Mhm. mudah kayaknya untuk misalkan kita bawa Mhm. ke arah mana gitu. Jadi kalau Mhm. tadi, apa, tertarik sama, apa tadi parafrase Bu dosen itu, eee, ketertarikan anaknya gitu. Mhm, Jadi betul betul betul. dibawa diinikan dulu ketertarikan anaknya bagaimana. Jadi Mhm. di apa, diarahkan intinya kalau sudah Arahkan, udah tahu betul, heeh, betul. gitu. Oke menarik Bu, itu nyambung Bu ternyata, pembahasan, Mhm. Mhm. pertanyaan yang saya lontarkan tadi kan, kemampuan literasi ternyata nyambung ke, Mhm. apa, pembelajaran diferensiasi. Ternyata, Mhm. eee, ternyata ada jadi kalau kalau boleh saya tanya lagi Bu, berarti ada nih ya pengaruh, gaya belajar terhadap, kemampuan berpikir anak itu? Ya, betul, gaya belajar gitu kan itu akan berpengaruh, jelas ada gitu kan. Bahkan ya beberapa riset hasil penelitian kan menunjukkan gaya belajar itu justru mempengaruhi ya motivasi, bahkan dukungan keluarga pun, mungkin lingkungan ya, orang tua itu mempengaruhi juga terhadap ya, prestasi si, siswa gitu kan. Dampak Kemudian positif, mhm. heeh. Kemudian? Kaitannya dengan yang tadi masalah terdiferensiasi, minat, sebetulnya kalau Bu Anissa karena ngajarnya di SMA, itu Heeh, kalau kurikulum merdeka ini sebetulnya sudah terimplementasi dengan baik gitu kan ke depannya, kan dari mulai PAUD, SD, SMP itu sudah diarahkan. Tadi kan dari PAUD itu kan sama, semua tingkatan satuan pendidikan ada, tahapan tadi diagnostik. Misalkan diagnosis ya. dari PAUD itu udah ketahuan si anak itu bakatnya atau minatnya ke seni gitu kan. Pas SMP milih juga sama ke seni juga, SD dulu, SD seni, SMP seni. Nanti pas di SMA jadi minatnya dari awal tuh sudah ketahuan, kemudian sudah terpupuk dengan baik, maka ya tumbuh di SMA ya tinggal diasah lagi sebetulnya seperti itu, gitu kan. Betul. Iya, itu yang Mhm. disebut kurikulum merdeka ya, saya belum belum menggali tentang kurikulum merdeka, kebetulan jadi sedikit tahu, alhamdulillah, terima kasih Bu dosen. Terus, Bu, terkait dengan kemampuan numerasi, Mhm. kira-kira saya mau bertanya, ada ini nggak sih, korelasi nggak sih antara kalau anak sudah memiliki kemampuan literasi itu akan, ini juga ke numerasinya atau malah, hal yang tersendiri itu numerasi sama literasi? Bagaimana Oke. menurut Sebetulnya itu erat kaitannya kalau menurut saya Bu Anissa ya, apalagi kalau Bu Anissa kan ngajarnya fisika, ya. Mhm, Fisika itu sangat butuh yang namanya ilmu, matematik lah misalkan ya, di mana kan matematik nanti, pelekatannya dengan numerasi gitu kan. Itu satu kesatuan menjadi alat, ibaratnya kita mau mengupas mangga, teknik apapun yang digunakan cara mengupas mangga tersebut, kalau pisaunya tidak ada, ya susah kita mengupas mangganya. Jadi perlu pisau, perlu alatnya, gitu kan. Dalam menyelesaikan masalah-masalah dalam fisika perlu, matematisnya, gitu kan, dalam hal ini ya numerasinya. Jadi, mhm, kembali lagi ke pertanyaan Bu Anissa itu erat kaitannya, jelas ada gitu kan. oh, Harusnya ya berbanding lurus, nanti kemampuan literasi meningkat dan didukung juga dengan ya kemampuan numerasi. Karena kan untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan angka, nomor-nomor gitu kan, itu perlu ya, pembacaan juga perlu, kajian juga gitu kan, perlu latihan juga, seperti itu. Harus, ada kaitan dan memang bedanya kan begini, kalau di numerasi semakin kita, berlatih, memahami gitu kan, maka, ya harusnya kan makin mahir gitu kan. Nah, mhm, dengan ada pengulangan-pengulangan tersebut, membaca ya otomatis kan literasinya juga, tapi, kajiannya kembali lagi kepada ya kita menafsirkan literasinya dalam bentuk seperti apa. Jadi misalkan kalau literasinya pemaknaan suatu kalimat di fisika itu kan harus biasanya untuk menyelesaikan kalimat fisika disederhanakan atau dimodelkan menjadi model matematik supaya mhm, lebih mudah menyelesaikan permasalahannya. Bahkan di fisika itu kan satu kata saja punya
bisa punya makna gitu kan. Misalkan dalam termodinamika, suatu sistem menyerap kalor atau Hmm. sistem melepaskan kalor. Nah kan Hmm. kalimatnya sama, tetapi ada kata menyerap, ada kata melepaskan. Hmm. Nah, di dua kalimat tersebut nanti dalam hitungan matematisnya itu kan pasti akan berbeda. Minimal dari tanda lah kita melihat secara kasarnya dulu. Tandanya Hmm. minus ataukah plus. Nah, Hmm. berarti di kajian ilmu fisika ya ada kemampuan memahami makna kata tersebut. Hmm. Berarti bagaimana mengasah literasinya. Dan nanti dituangkan ke model matematik, entah itu rumus-rumus atau persamaan, hitungan-hitungan. Nah, di situ kan numerasinya diasah. Sehingga harus ya sinergi, sinkron antara kemampuan literasi dan numerasi. Dan kalau dalam implementasi proyeknya, penguatan profil pelajar Pancasila untuk meningkatkan berpikir kritis tadi, Bu Hmm. Anissa bisa kolaborasi dengan guru matematik. Karena kan kalau proyek itu tidak terkait ke mata pelajaran apapun, nggak apa-apa. Hmm. Mau berkolaborasi dengan guru bahasa Indonesia, guru matematik, boleh untuk Hmm. menyelesaikan satu proyek seperti itu. Begitu Bu Anissa. Iya, berarti sudah terbaca kalau ternyata menurut Bu Nenden, Bu dosen itu kalau ada apa erat kaitannya antara literasi dan numerasi terbaca apa yang misalnya sehingga menyebabkan kemampuan numerasi anak itu rendah ya berarti Mhm. nggak jauh-jauh dari kemampuan apa penyebab dari kemampuan literasi rendah ya ya salah satunya adalah yang mungkin tadi minat terus tadi menarik sekali apa bahan ajaran kurang menarik bahan ajarnya kurang Mhm. menarik ya Mhm. itu bukan Bu kurang lebih seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu dari minat gitu kan. Otomatis dengan minat nanti akan memunculkan rasa ingin tahu gitu kan. Oh, ini Ya. kenapa begini, ini begitu. Apalagi sesuatu yang ingin diketahuinya itu ya sesuatu yang dia mengerti gitu kan. Oh, saya senang sama siapa zaman dulu tuh saya nggak kenal sih ya nama-nama tokoh misalkan drakor tuh dulu kan zamannya EPSE atau apa itu generasi saya sekarang saya udah nggak tahu tahunya siapa si Jongkok gitu kan. Misalkan oh dia punya artikel ini dibaca gitu kan. Oh ternyata dia itu pacarnya ini atau dia itu Oh, sekarang sedang dekat sama siapa mungkin dia searching atau nyari referensi yang lain. Oh di majalah juga menemukan, di artikel juga menemukan ya pasti dia baca-baca sampai akhirnya ya dari berbagai sumber yang dia baca tertanam banyak. di kepalanya oh si Joko itu ternyata orangnya dermawan atau apa atau yang lain gitu kan seperti itu. Iya, analoginya yang bagus sekali, Hmm. Bu. Terima kasih banyak ya. Oke, Bu, itu yang, sudah terjawab tuh, Bu, literasi, numerasi, sama, eee, Kemampuan pembelajaran berpikir literasi kritis. heeh, Mm-mm. literasi apa, kemampuan berpikir kritis ditinjau dari pembelajaran diferensiasi. Nah, sekarang, Bu, maaf mau tanya nih, ini agak ini juga, apa, menurut saya penting juga. Mm-mm. Permasalahan tentang pedagogi, Bu, pedagogi. Kira-kira kebetulan, secara kalau Bu Bu dosen kan pasti melihatnya secara umum. Kira-kira nih Mm-mm. yang Bu dosen lihat nih, kan rata-rata nih kemampuan pedagogik di rapor pendidikan itu menunjukkan rendah ya, bukan rendah, kalau di saya masih disebutnya merintis, Bu, Merintis. masih merintis. Merintis katanya, apa, capaiannya disebutnya merintis, Mm-mm. heeh, sedang merintis dalam keikutsertaan serta dalam pelatihan pengetahuan. Nah, eee, entah ini apa maksudnya, tapi kalau menurut saya sih kurang lebih mungkin masih rendah kali ya, masih belum mendukung, pembelajaran atau justru, kualitas pembelajaran yang terjadi justru masih rendah mungkin ya, akibat salah satunya ini pedagogi. Kira-kira secara umum, Ibu dosen barangkali bisa menggambarkan seberapa penting guru, harus memiliki pedagogik sama apa penyebabnya kalau misalkan guru ya kayak gini aja Bu, maaf ya, kan kalau dosen mah Mm-mm. pernah dosen mah kan murni, ilmu murni ya, kira-kira, Mm-mm.
kan ilmu ininya, ilmu murninya mah banyak, tapi kira-kira, berpengaruh tidak sih ilmu pedagogik itu untuk dipakai di sekolah? Kalau Mhm. penting, ya seberapa jauh gitu pentingnya, kalau ternyata tidak penting, bisa kok kalau tanpa pedagogik juga bisa ngajar gitu. Itu Mhm. yang saya tanyakan. Kan kalau Mmm. kalau penting berarti, oh harus, karena akan Mhm. berpengaruh kan ke kualitas pembelajaran. Kalau nggak penting juga, berarti akan mempengaruhi kualitas pembelajaran nggak sih kalau nggak penting gitu? Inti intinya maksudnya Oke. itu. Mhm, gimana Heeh Bu? heeh. Ibu Oke, mana? sebenarnya sangat menarik kajian pedagogi ini ya. Sebelum saya mencoba ya menceritakan pengalaman saya terkait dengan pedagogi ini, mungkin Ya, saya ingin tanya balik dulu ke Bu Anissa nih. ya. Meskipun PPG-nya ini belum selesai gitu kan, baru tahap awal minggu pertama gitu kan, Ya, merasa sudah ada perubahan belum dari keilmuan lah yang Bu Anissa rasakan? Meskipun PPG itu lebih belum. mendalam ke pedagogik ya. Alhamdulillah Mhm. sepertinya, ada pencerahan sekali, kita baru Mhm. sampai mengidentifikasi masalah sama mengobservasi jadi akhirnya menumbuhkan, rasa peka Mhm. terhadap lingkungan, Mhm. gitu. Nah, itu. Gitu. Berarti sebetulnya tidak perlu saya jawab gitu kan, karena kan itu jawaban dari pertanyaan Bu Anissa gitu kan, tapi ya mungkin perlu saya, review kembali ya, terkait dengan pedagogi penting atau tidaknya ya nanti itu sebenarnya tidak perlu saya garis bawahi yes or no gitu kan. Yang Iya, pasti ya ya meskipun sebetulnya saya ya tidak pernah belajar ya kayak orang-orang yang sarjana pendidikan lah gitu kan, kita sama-sama dulu basic-nya heeh, fisikanya benar-benar murni, apalagi mhm, sekarang saya mengajarnya juga meskipun di departemen pendidikan, tetapi ya mengajarkan ilmu yang murni juga gitu kan, tapi murni ataupun tidak murni sebetulnya ya namanya ilmu pengajaran, pedagogi, yaitu kompetensinya harus dimiliki oleh setiap siapapun yang mengajar gitu kan. Karena apa gitu kan, apa ya, untuk menumbuhkan tadi Bu Ica menyampaikan hubungan dengan masyarakat, kedisiplinan, bagaimana iklim kinerjanya, ya itu akan, apa ya, maksudnya itu diperlukan pada saat ya Bu Anissa berinteraksi baik dengan siswa, dengan sesama guru juga gitu kan, dalam hal memotivasi mungkin siswa juga bagaimana kepribadiannya lah, ada dedikasi yang Bu Anissa ya tanamkan gitu kan untuk ya perkembangan khususnya ya murid-murid di SMA Baros gitu kan. Termasuk juga ya Bu Anissa mengembangkan profesi Bu Anissa sebagai guru atau tenaga pengajar gitu kan. Jadi perlu komunikasi, perlu yang namanya apa ya hubungan ya kemasyarakatan lah gitu kan. Apalagi sekarang di apa ya diberikan BIMTEK apa pelatihan-pelatihan atau pengajaran-pengajaran di PPG ini gitu kan. Nah, mhm, ini nanti Bu Anissa selesai 3 bulan gitu kan setelah melewati tahap PPG ini, wah dengan segala macam ide yang membuncah di kepala itu bisa langsung diterapkan di mana ya, di sekolah gitu kan. Jadi kembali lagi kalau menurut saya ya itu Bu Anissa sudah tahu jawabannya. Sehingga pedagogi itu penting atau tidak, iya gitu kan. Karena kalau tidak ada pedagogi, guru itu bukan hanya sekedar transfer materi gitu kan. Bukan hanya, oh materi ini dikasih tahu ke murid, udah selesai, nggak sebatas itu, gitu kan. Tetapi di luar itu justru ada pesan-pesan yang harus disampaikan. Contohlah begini, mungkin di sekolah Bu Anissa ada tulisan, dilarang membuang sampah, gitu kan. Tapi buktinya di bawah tulisan itu masih ada sampah berceceran. Kadangkala kita mungkin di sekolah Bu Anissa nggak ada, tapi sering menemukanlah gambar-gambar dilarang parkir juga. Tapi ternyata di depannya ada yang parkir, gitu kan. Nah, hal-hal semacam itu berarti ya belum gitu kan, belum mhm, tertanam dedikasinya gitu kan, belum, eee, apa ya, belum belum iya, diterapkan apa yang sudah didapatkan. Jadi sekali lagi pembelajaran bukan hanya sekedar transfer ilmu, tetapi lebih dari itu, wawasannya, normanya, etikanya, dan lain-lainnya, gitu. Seperti iya. itu Bu Anissa. Oke Bu, baik, terima kasih banyak atas penjelasannya, sangat, Ini hanya membuka. versi saya aja ya, Hah? itu berdasarkan versi dari saya gitu kan. Iya, itu sangat menginspirasi Bu. Saya jadi, oh iya oh iya oh iya, baik Bu, gitu.
Oke Bu, selanjutnya nih Bu, kalau oh iya, Bu, maaf ya, Mhm. saya tuh tertarik kemarin tuh semalam itu kita Zoom, ada teman saya Mhm. presentasi, Mhm. menarik sekali dia isi presentasinya, kebetulan beliau itu presentasi, pakarnya itu dari, ETA. Kabarnya dia tuh habis entahlah pulang dari Jepang, apa ya Mhm. kalau guru pulang dari Jepang itu namanya? Short course atau apa nggak ngerti ya. Mhm. Mhm. Nggak cerita juga, ditanya juga nggak jawab gitu kan, nanyanya juga di grup, harusnya japri kali ya. Terus, Mhm. eee, apa, pengalamannya kayaknya banyak. Jadi intinya beliau, wawancara sama pakar orang Jepang. Mmm. Orang Jepang. Jadi orang Jepang itu bilang katanya gini, menarik sekali ya, biasanya Mhm. kan yang saya baca itu, apa, gaya belajar mempengaruhi loh, terhadap, Mhm. istilahnya kemampuan anak ya, salah Mhm. satunya Mhm. saya angkat itu kemampuan pikir kritis. Nah, si pakar tersebut bilang, gaya belajar nggak mempengaruhi, Bu. Ibu Mmm. punya Mhm. pandangan lain, dengan, yang disampaikan pakar tersebut gitu, mungkin Mhm. Mhm. barangkali ini mah ya kan, nggak tahu Mhm. sedangkan di Indonesia sedang digalakan pembelajaran diferensiasi gitu, Mhm. Mhm. tapi dia berani gitu ngomong begitu. Mhm. Beliau bagaimana, Bu? Oke, dari sudut pandang beliau itu memandang pendidikan di Indonesia ataukah di Jepang gitu kan? Oh gitu, iya iya iya, Gitu kan. Kan betul. culture-nya atau budayanya di kita dengan di Jepang, ya meskipun saya belum pernah ke Jepang, tetapi menurut yang saya baca itu sangat berbeda gitu kan. Minimal dari kedisiplinan juga berbeda, dari masalah budaya antri juga berbeda, dari Iya hal-hal kehidupan sosial bermasyarakat itu berbeda. iya, Otomatis dalam gaya belajar juga itu ya sedikit banyak pasti dipengaruhi oleh kebiasaan sehari-hari, ya di kehidupan sosial bermasyarakat gitu. Makanya mungkin di Jepang tidak mempengaruhi karena memang tidak disuruh pun sudah ada motivasi atau keinginan untuk belajar. Tidak suruh dikerjakan PR, sudah mengerjakan PR karena yang namanya PR harus dikerjakan. Jadi si peserta didik nggak disuruh melihat PR, yang ngerjain gitu kan. Tapi beda mungkin di Indonesia, tapi di Indonesia banyak juga yang seperti orang-orang yang di Jepang. Tapi ada juga ditemui di lingkungan saya sendiri pun masih ada. Bahkan anak saya sendiri juga gitu kan, di sekolahnya dikasih PR, tapi kalau nggak disuruh didampingi dikerjakan tuh, ya besok mau berangkat sekolah masih belum dikerjakan gitu kan, seperti itu. Jadi bagaimana, kebudayaan itu. Jadi kita pembelajarannya, harus belajar mengidentifikasi dulu, identifikasi keadaan diri kita seperti apa, gaya belajarnya seperti apa, seperti itu Bu Anissa ya. Jadi Bu, mungkin pernyataan profesor atau pakar yang tadi diwawancara, ya mungkin betul gitu kan, ya di Jepang seperti itu, gitu. ya, Tapi di kita bagaimana gitu kan. Kalau mau seperti itu, ya coba gitu kan, heeh, kondisi, peserta didiknya ya harus disesuaikan dulu supaya ya udah otomatis lah ibaratnya kalau bisa di-setting gitu kan. Seperti itu Bu Anissa. Bu, terjawab sekali, alhamdulillah. Wow, Mhm. jawabannya sangat bagus sekali, Bu. Saya tercerahkan sekali. Ya, saya mudah-mudahan, saya juga mendapat ya wawasan juga dari Bu Anissa gitu kan, itu satu pernyataan yang justru baru saya dengar juga gitu kan, karena memang ya saya kajiannya bukan ke hal-hal yang teknis di pendidikan gitu kan, ya tadi seperti Bu Anissa tahu, saya lebih ke arah ya murni gitu kan. Tapi ya itu luar biasa juga, oh di Jepang memang seperti itu, menarik gitu kan, perlu dicari lagi literaturnya, perlu kita kaji lagi juga. Bisa jadi Iya, mungkin Bu Anissa mau melanjutkan ke pasca sarjana gitu kan, doktornya nanti mengkaji model pembelajaran di Indonesia dengan di Jepang terkait dengan gaya belajar yang tadi. Itu kan dari suatu permasalahan, dari masalah yang ada, nanti muncullah bahan yang akan kita teliti. Keluarlah suatu tulisan nanti disertasi gitu. Sukses ya, habis UTG langsung doktor. terima kasih, Bu, atas motivasinya. Iyalah harus mumpung masih muda. Iya, Bu. Nah, mau di Jepang sekalian itu lebih bagus gitu kan, nanti semacam studi banding langsung gitu kan. Sekarang banyak beasiswa-beasiswa program-program ke luar negeri gitu kan, kajiannya tetap yang diteliti objek dari Indonesia, tetapi kita langsung studi kasus ke tempat yang ingin kita bandingkan gitu. Iya, oke. Mhm. Terima kasih, Bu. Insya Allah mohon doanya. Semoga Sukses deh. Mhm. diijabah doanya Bu dosen ini, saya bisa ke Jepang. Oke, Bu, Amin.
Ya, Bu, sukses ya. terakhir Bu, ini Hmm. sebenarnya masih ada 3 poin, tapi sebenarnya sama. Cuman ketiga poin itu masih tentang berpikir kritis. Cuman Hmm. yang satu ditinjau oleh model, yang satu ditinjau oleh pemberian materi literasi sama numerasi sama hot, sama yang ketiga itu pemberian apa pemberian teknologi, penggunaan teknologi dalam pembelajaran, ya, yang poin ketiga itu. Hmm. Kalau ditelaah satu-satu kayaknya khawat Ya, gimana? Terputus Bu Anissa? Halo, nampaknya Bu Anissa jaringannya terputus, di saya nampak delay nih. capek ya. Mau aja nanyanya menurut Ibu, berpengaruh gimana? Jaringan gimana? Halo? Iya, halo Bu Anissa, sekarang sudah jelas, sudah mulai jelas. Tadi ada sempat delay, tidak Oh, ada iya. suaranya. Oh, sekarang gimana, Bu? Sekarang sudah terdengar jelas. Coba boleh Iya. diringkas kembali apa inti yang ketiga ini? Nah, Nah, apakah ada pengaruh penggunaan model pembelajaran, terus pemberian materi literasi, numerasi sama hot, sama penggunaan teknologi pada pembelajaran itu terhadap kemampuan berpikir kritis? terhadap Itu kemampuan berpikir kritis ya, oke. ada pengaruh. Mana yang Iya. paling berpengaruh signifikan, untuk meningkatkan kemampuan kemampuan berpikir kritis di antara model, pemberian materi literasi, numerasi, sama hot, sama, penggunaan teknologi menurut Ibu Nenden, Oke. mana yang paling berpengaruh? Terima kasih Bu, itu yang terakhir. Iya, sama. Oke, coba ya kalau saya menguraikan, yang pertama tadi berpikir kritis ditinjau dari model gitu kan, model pembelajaran ya, entah itu Ya, model konvensional atau menggunakan model pembelajaran yang lain-lain kan banyak sekarang ya model-model pembelajarannya. ya, Nah, kalau kita bandingkan dengan konvensional jelas gitu kan, kan model konvensional dari beberapa penelitian pun itu ya, sudah apa ya, karena kan itu seolah-olah ya satu arah gitu kan, tidak memicu ya siswa harus aktif atau aktif bertanya atau kolaborasi atau yang lainnya, karena kan pembelajaran yang secara holistik atau menyeluruh itu kan harus melibatkan tidak hanya sekedar aspek melihat, mendengar, tetapi jasmani dan rohaninya juga gitu kan. Jasmani betul. aktivitasnya, rohani itu ya kejiwaannya juga, mentalnya juga. Makanya mungkin bisa diambil salah satu contoh tadi pembelajaran berbasis learning kan beda. Ada based learning, ada pembelajaran berbasis learning gitu kan. Kalau hanya sekedar based learning saja kan katakanlah dalam fisika ada materi tentang pelangi gitu kan, udah praktek. Nah itu kan hanya berbasis learning, pembelajarannya mengacu ke teori tadi, satu kali praktek, oh terbentuk pelangi dengan menggunakan titik-titik air gitu kan, kena sinar, lalu ada warna-warna pelangi gitu kan. Nah itu selesai, udah tidak maksudnya nggak kelihatan di mana berpikir kritis si siswanya, keterampilannya nggak kelihatan terasahnya. Tetapi kalau project dalam bentuk project based learning, dalam bentuk project namanya project tidak sekali selesai. Tadi, misalkan satu semester, tetapi satu semester itu mungkin 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali. Nah, projectnya apa? Sama kerjanya tadi. Misalkan mau menganalisis pemahaman tentang pelangi tadi, tetapi tidak langsung ke action titik-titik air gitu kan, disinari ketemu warna-warni. Mungkin dari kajiannya dulu, entah itu historinya atau sejarahnya gitu kan, pelangi di berbagai negara seperti apa, terus barulah prakteknya, baru mungkin mengunjungi ke suatu tempat yang katakanlah cukup ekstrim kalau bisa melihat pelangi. Oh, kalau melihat pelangi di pantai seperti apa, melihat pelangi di pegunungan seperti apa gitu kan. Nah, jadi ada aktivitas peserta didiknya tadi, kemudian mungkin mau menciptakan alat yang bisa atau membuat pelangi buatan gitu kan. Nah, jadi ada aktivitas dalam project tadi, nggak hanya based learning sekali selesai. Sehingga dengan aktivitas yang model digunakan tadi model PBL misalkan ya, itu otomatis karena berkelanjutan akan meningkatkan kemampuan berpikir kritis si siswanya. Jadi kalau ditanya tadi ada kaitannya atau tidak nggak? Misalkan model yang digunakan dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis, kalau dari sudut pandang saya dengan analogi tadi penjelasannya
peristiwa pelangi, ya ada gitu kan. Ya sama sekarang kayak Bu Anissa misalnya, oh ngobrol-ngobrol sekarang sekali selesai, ya udah gitu kan. Tapi kalau kita mungkin intent setiap minggu setelah PPG, apa yang Bu Anissa dapatkan? Mungkin enggak dengan saya juga kan bisa diskusi dengan pakar yang lain atau dengan teman-teman sesama PPG dikaji lagi. Oh iya, ternyata dosen kemarin menyampaikan begini, dosen yang pertama begini dan seterusnya. Saat ada kaji lagi, ada review lagi, akan memunculkan keterampilan ya berpikir kritis tadi. Karena kan secara berkelanjutan, enggak sekali selesai, sekali selesai mungkin sekali menyimak, tahu, setelah itu bisa saja lupa lagi gitu. Jadi model ada perannya. Hmm. Kemudian tadi selain model apalagi ya Bu Anissa? Itu pemberian materi literasi, numerasi, sama HOTS. HOTS itu kayak Oh, soal-soal nah, HOTS atau materi HOTS. iya oke. Nah iya, makanya kan sekarang soal-soal yang hot dengan yang tidak hot ya. Kenapa soalnya harus hot misalkan? Ya, otomatis kan dalam hot itu pertama ada prolognya dulu gitu kan. Dalam prolog itu kan secara tidak langsung ya si peserta didik atau siswa sudah diarahkan untuk melakukan analisis gitu kan. Oh, dipikirkan dulu gitu kan. Otomatis berarti dia itu melakukan pemikiran secara kritis. Kemudian tadi literasi, numerasi ya itu satu rantai, satu kesatuan. Tapi mungkin kalau Bu Anissa melihat rapot mutu atau rapot pendidikan di sekolah Bu Anissa, tadi literasi, numerasi, sama apa berpikir kritisnya 3 itu masih rendah, coba bandingkan mungkin sama teman-temannya yang rapot pendidikannya 3 itu ada salah satu yang tinggi, atau kalau tinggi-tinggi semua atau rendah-rendah semua gitu kan. Sehingga itu bisa jadi apa ya, gambaran juga. Oh ternyata ada keterkaitan gitu kan. Ternyata sekolah ini ketiganya tinggi, sekolah ini ketiganya rendah. Sangat sedikit di antara 10 atau 100 sekolah yang satu literasi tinggi tapi numerasi rendah misalkan, seperti itu. Seperti itu ya Bu Anissa. Ya, oke Bu. Baik. Kalau teknologi Bu, terakhir? Nah, untuk teknologi sendiri karena sekarang itu era digital dan kita sudah melewati ya kemarin minimal 2 tahun lah pandemi dan itu semacam katalis kan mempercepat kita terhadap penguasaan teknologi dan yang namanya teknologi itu kan sistemnya dinamis gitu kan. Saat ini begini bisa saja besok lusa ya ada perkembangan yang lebih lagi sehingga tetap ya harus ditingkatkan. Kalau misalkan di sekolahnya tadi untuk rapot dari segi teknologinya gimana di rapat pendidikan? Sudah Eee, nggak bagus ada menurut ada nggak? eee, nggak ada sih, belum lihat lagi. Belum lihat Oh, lagi. belum lihat. Tapi ya sebetulnya yang namanya adaptasi teknologi di program-program Merdeka Belajar itu juga termasuk bagian dari adaptasi teknologi, kemudian inovasi. Bahkan pemerintah itu kan dalam program kampus mengajar pun menerjunkan mahasiswa dari berbagai kampus untuk terjun langsung ke sekolah-sekolah dalam penguatan literasi, numerasi, dan adaptasi teknologi itu. Ya, pemerintah ya tidak serta-merta membuat program pastinya kan, karena 3 unsur itulah yang rata-rata di setiap sekolah masih rendah, makanya dibuat program kampus mengajar semacam ya mahasiswa PPL atau KKN lah di sekolah-sekolah gitu kan untuk menguatkan ketiga unsur tadi teknologi, adaptasi teknologi, literasi sama numerasinya Oke. sehingga ya. Ya, oke Bu. Eee, Hmm, ya, jadi jelas ya Bu ya. Maaf dipotong. hmm, Saya jadi ingat tadi tuh Ibu memaparkan tentang model pembelajaran yang, menurut saya, oh iya, membuka wawasan saya, me apa, mengingatkan ke saya kembali gitu. Saya kan kemarin ditanya sama dosen tuh gini, "Ibu mau kira-kira, mau, meningkatkan kemampuan berpikir kritis anak ini, upaya apa yang akan Ibu lakukan dari ketiga ke-6 permasalahan ini?" Misalnya. Mulai dari yang gaya diferensiasi gaya belajar pembelajaran diferensiasi. Saya tertarik, untuk, memberikan materi, literasi, numerasi, sama HOTS gitu. Jadi saya ingin membiasakan anak, mmm, apa,
literasi yang baik, numerasi yang baik, sama pemberian materi HOTS atau soal HOTS yang dibiasakan soal HOTS supaya meningkatkan kemampuan berpikir kritis anak. Tapi setelah Bu dosen memaparkan, model pembelajaran tuh, ya tadi tuh yang, apa, learning sama based learning tadi tuh yang Based kata learning sama project based learning. based Heeh. be be apa tadi? Based learning Sama sama project based learning, PBL. PBL sama BL, belajar ya berdasarkan pembelajaran aja ataukah menjadi suatu project pembelajaran itu, gitu kan. iya paham. Saya jadi berpikir gitu, jadi tadi tuh saya mendengarkan terus sambil berpikir, "Oh gitu, apa lebih berpengaruh menggunakan model ya, untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis itu?" Jadi saya berpikir itu gitu. Terus kemudian, Bu Nenen menyebutkan based learning sama project based learning. Memang kayaknya kurikulum Merdeka itu lagi menyoroti atau meinikan based learning sama project based learning ya, Bu, gitu. Kalau menurut Bu Mhm, Bu dosen, kira-kira, tepat nggak ya saya memilih, nanti kan ini kan arahnya ke RPP ya, Bu, ya? mhm, Oh iya, RPP ya? RPP RPP nanti pembelajaran oh iya bener ya. Jadi saya kan udah terlanjur ngomong mau menggunakan materi HOT gitu. mhm, Untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Tapi ternyata Bu dosen tuh tadi memaparkan yang model iya ya gitu, gitu doang. Menurut Bu dosen tepat nggak sih pilihan saya itu gitu? Atau yang dikombinasikan gitu, dikombinasikan, mhm, misalkan, mhm. menggunakan model project tapi pemberian materi host-nya juga gitu. Nah, iya, kalau saran saya sih kan tadi, Bu Anissa lihat dulu hasil analisis diagnostiknya seperti apa gitu kan. Nah, kalau misalkan rata-rata, oh anaknya ini emang sudah biasa gitu kan belajar konsentrasi penuh meskipun di dalam kelas hanya sekedar menulis, menyimak gitu kan, mendengarkan. Tapi mungkin kalau hasil diagnostiknya berbeda, ada tipe-tipe anak yang tidak tahan lama duduk manis di depan buku gitu kan. Kayak Mungkin kayak saya nih. hmm, mungkin perlu mengkombinasikan dengan aktivitas yang melibatkan fisik, jasmani, rohani tadi gitu kan. Oh, oke, materinya sekian persen gitu kan. Nanti dalam proyeknya dikombinasikan untuk materinya tadi mungkin HOTS-nya gitu kan. Untuk peningkatan berpikir kritisnya. Lalu aktivitas di luarnya dari yang sudah dituliskan, oh kita dipraktekkan, dibuat proyek. Siapa jadi apa, kemudian si A jadi apanya dan seterusnya. Atau mungkin di apa ya tadi untuk apa tadi itu misalkan ke masalah pedagoginya juga ada kaitan mungkin ini harus melibatkan pihak kantin atau harus melibatkan penjaga sekolah atau harus melibatkan kalau sekolahnya itu katakanlah dekat dengan pasar mungkin perlu melibatkan dengan warga-warga pasar atau sekolahnya itu dekat dengan pertokoan jadi ya tadi kembali lagi ke konteks atau analisis dari satuan pendidikannya sehingga pertama alurnya itu kan lihat dulu hasil diagnosiknya seperti apa. Setelah kita tahu, kita petakan kita mau seperti apa, harus kombinasi, harus pilih salah satu. Karena kan prinsipnya pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, bukan keinginan dari pendidik, bukan keinginan dari pengajar, gitu Ya kan. Bu, mhm. Jadi Terus? kalau kita mengajar seperti kita orang tua punya anak, orang tua pingin anaknya jadi dokter, jadi guru, jadi pilot lah gitu kan. Tapi si anaknya sekarang sudah berbeda, oh si anaknya pingin jadi kreator konten YouTube misalkan, pingin jadi artis Instagram gitu kan. Nah bagaimana si anak itu mengarahkan? Tetap dalam rule. Bu Bu, halo? Halo?
Halo. Sorry, jaringannya keputus nih. Di saya yang keputus, Bu Anissa. Nggak tahu nih wifi-nya tiba-tiba mati. Tadi sampai mana nih? Udah ketangkap kan pesannya? Tadi, apa, alurnya tadi diagnostik dulu, kemudian dari situ baru, apa tadi, sampai situ sih. Dipetakan gitu kan, heeh. Setelah dipetakan baru Gitu. ya actionnya, heeh. Pokoknya intinya pembelajarannya itu berorientasi pada peserta didik, bukan keinginan kita sebagai pendidik, "Oh harus ini, harus itu," gitu kan. Mungkin pendidik, tahu, "Oh ini kayaknya lebih mudah nih, saya pilih ini aja, metode ini," gitu kan. Tapi kalau keinginan peserta didiknya berkata lain gitu kan, ya otomatis kompetensi pendidik harus menyesuaikan, meng-upgrade lagi gitu kan. Seperti itu Bu Anissa. Oke, Bu, jelas Mhm, banget, mhm. sangat, menginspirasi dan sangat menambah apa istilahnya, saya teringati, jadi diingati Heeh gitu. heeh, sebetulnya ini bukan sesuatu yang baru yang saya sampaikan gitu kan, ini hanya sharing-sharing ringan aja berdasarkan ya pengalaman-pengalaman aja. Kita kan tadi ngobrol santai, dulu juga kita pernah main bareng gitu kan, ini ngobrol bareng lagi gitu. Ya kalau next ngobrol-ngobrol lagi kita ajak lagi teman-teman yang lain ya mungkin masukannya bisa saja berbeda gitu kan. Banyak di sini ya yang berkecimpung di dunia pendidikan seperti ada Pak Mada, Pak Mardani. Ya kita bisa undang sama-sama. Masukan dari si Pak Mardani apa, Pak Mada bagaimana kan ada kan Pak Aji siapa ya tokoh maksudnya teman-teman kita yang memang berkecimpung di dunia pendidikan. Seperti itu. Pak Diki gitu kan. Bisa. Siapa lagi tuh? Atau Keren-keren banget. mungkin juga perlu mengajak dari unsur non pendidikan, dari praktisi misalkan Pak Topik, Pak Ajis, Pak Prio, mereka kan dari ya praktisi karena pada prinsipnya nanti dari dunia pendidikan pun lulusannya ya ha, tujuan akhir kan untuk terjun ke dunia kerja gitu kan. Dari pendidikan itu hanya apa ya semacam mencari bekal aja dulu gitu kan. Nanti saat dunia kerja seperti apa. Makanya kita mewawancara juga yang kerjanya di dunia bidang fisika seperti apa, ya supaya antara yang dibutuhkan dari ya dunia kerja dengan yang diberikan di satuan pendidikan itu sinkron. Jangan sampai belajarnya A sementara dunia kerja butuhnya B, gitu kan. Belajarnya fisika, kerjanya mungkin non fisika, gitu kan. Tapi ya orang fisika bisa kemana-mana sih sebetulnya ya. Seperti itu. Nah, Oke, Bu, terima kasih banyak. Saya ini kalau rekamannya gimana, Bu? Rekamannya kalau Bu Anissa mau nanti saya share Google Drive-nya ya. Ibu terima kasih banyak, Mhm. atas waktu dan kesempatannya, telah meluangkan waktu buat saya untuk, melakukan wawancara untuk Bu Ngobrol-ngobrol Neni. lah gitu ya. Heeh, Heeh. mudah-mudahan bermanfaat, sangat bermanfaat, bukan mudah-mudahan lagi, sangat bermanfaat sekali buat saya. Jadi saya jadi seperti dapat apa istilahnya, penguatan dari Mhm. Bu Nenden ini, supaya saya lebih baik lagi, supaya oh iya lebih ini lagi, lebih untuk mengevaluasi diri, ternyata banyak yang harus dievaluasi, gitu. Terima kasih banyak Bu dosen. Ya sama-sama Bu Anissa nanti sharing-sharing ya ilmu PPG-nya. Iya, Ini pengalaman yang luar biasa karena saya juga pingin gitu kan kalau jadi guru ikut PPG ya pasti pingin ikut gitu kan. Seperti itu ya. Jadi nanti saya nanti akan terus, ikut sharing terus, kegiatan saya selama PPG Oke, sampai selesai, nanti saya bilang. alhamdulillah. Ditunggu ya. Iya, oke, amin. Mhm. Aku, khawatir Ibu ada kegiatan lain, saya cukupkan sekian pertemuan kita, wawancara saya terhadap Ibu. Terima kasih banyak, mudah-mudahan kita bisa begini lagi kalau Oke. Ibu ada waktunya. Ngobrol santai lagi ya, sambil Iya kita ajak teman-teman yang lain ya. iya, betul betul, nanti Mhm, kita luangkan, mhm.
Supaya, 1 silaturahim, kedua kangen banget, ketiga, banyak saling melengkapi, betul. yang didapat. Itu saja Bu dosen, Bu Nenden, sekian dari saya. Iya. Boleh rekamannya di Oh, ini. baik-baik, nanti rekamannya ditunggu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Anissa, saya yang mendapatkan ilmu banyak dari Bu Anissa. Ini saya stop ya, Iya, recording. iya. Oke.